Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita naikkan syukur pada Tuhan. Mari kita mulai dengan pujian Bapa sungguh baik. Berkat-Mu
Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan rasa syukur dan berterima kasih kami kepadamu, oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu, Engkau menyertai. Karena otoritas yang boleh kami berikan untuk hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami boleh datang setia, kami boleh berbakti kembali bersama-sama, walaupun masih di dalam ibadah online pada hari Sabat ini. Allah melihat setiap umat-Mu, Engkau memberi kekuatan, kesehatan, dan pertolongan. Engkau memberikan hati untuk memuji, menyembah Engkau. Tuhan, persiapkan setiap pribadinya. Jikalau ada kelemahan, Engkau memberi kekuatan. Dan Tuhan memberikan kesembuhan jikalau ada sakit penyakit di dalam tubuh jasmaninya. Biar kami menikmati hadirat-Mu, pertolongan-Mu, dan firman-Mu. Kami boleh memuji, muliakan Engkau. Dan Engkau bertindak Tuhan, Engkau akan membuat, merubah, dan memulihkan, bahkan memberikan jamahan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena kuasa-Mu yang sanggup memulihkan, menolong kami. Engkau menyertai dan Engkau mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan pujian, memuliakan Engkau. Kau tutup buku setiap rumah kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan Engkau menyertai dalam ruangan ibadah ini. Kau pakai hamba-Mu yang mengiringi di dalam pujian ini. Setiap musik yang kami pakai, sistem yang kami pakai Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Sehingga umat-Mu diberkati, diberikan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga kami boleh tetap menang di dalam mengiring Engkau. Dan kami menerima berkat anugerah Allah dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kuserahkan dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Kami yakin dan percaya bahwa pagi hari ini Bapak Ibu Saudara pasti diberi kesehatan dan pasti Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk itu mari kita memberi rasa syukur kita pada Tuhan Yesus. Kita pujikan sak ceke derek Gusti. Uripku nan jadi berkahi.
Lahiran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus sudah dinyatakan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati rasa-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus sudah dinyatakan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih oleh karena Allah memberikan hati kami selalu bersyukur dan bersuka cita. Inilah pujian kami Tuhan, persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum sukacita di hati Engkau, dan Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin dan menyertai hamba-Mu. Engkau urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dari surga. Biar kami boleh bersama-sama di dalam setiap kata demi kata yang kami sampaikan menjadi berkat, sehingga Tuhan kami boleh dimampukan, dikuatkan, diingatkan dengan tetap semangat dan tetap setia dan tetap mengiring Engkau. Buka hati kami masing-masing di setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau hadir dan memenuhi setiap ruangan hatinya untuk dipersiapkan mendengar firman Tuhan. Engkau ditebus dengan kuasa firman-Mu. Pada saat ini kami boleh terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, rasanya cepat sekali waktu dan saatnya berjalan begitu baik. Tuhan memimpin kita. Saat pagi hari Sabat ini, Bapak Ibu semuanya sehat, amin. Haleluya, tetap semangat ya di rumah masing-masing. Tidak lama kita nanti akan bertemu, tidak lama kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah. Karena saudara kita Muslim juga sudah mulai di dalam persiapan-persiapan untuk beribadah di tempat masing-masing. Dan kita diberi kelonggaran oleh pemerintah, dan pemerintah mulai memberikan kesempatan untuk kita mempersiapkan gereja, kita mempersiapkan untuk diperkenankan beribadah di tempat ibadah kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemarin kami sempat diundang dan bersama-sama pemerintah di tingkat Kecamatan Banguntapan, ada Bapak Camat, di situ ada Bapak KUA,
Ketua FKUB, ada Kepala Kapolsek dari Kapolri maupun Koramil dari TNI ya. Dan kami para ustadz dan juga tokoh-tokoh agama, hamba Tuhan hadir bersama-sama. Intinya kita supaya mempersiapkan dengan kebersamaannya, berdampingan dengan terpaparnya COVID-19 ini yang tidak tahu kapan berhenti. Dan kita juga mudah terpapar, mudah terkena. Tapi ada banyak himbauan dan kita bersama-sama mentaati anjuran daripada gugus COVID-19 di wilayah atau pemerintah Banguntapan ini. Kami selalu taat dan setia. Kita walaupun online streaming di ibadah, di setiap ibadah kita. Puji Tuhan, kami percaya Tuhan melihat setiap ketulusan dan kekusukan, kesetiaan Bapak Ibu semuanya di dalam ibadah, di rumah. Justru malah bisa bertemu dengan saudara, orang tua, bahkan anak-anak yang taat setia, menggunakan waktunya untuk beribadah. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan pada pagi hari ini siapa yang tidak ingin kita bertemu, kita beribadah di dalam gereja kita yang sudah cukup lama, 3 bulan lebih. Jadikan waktu-waktu yang mungkin bisa seminggu lagi kita bertemu. Kemarin sudah kita siapkan gugus COVID atau penanggung jawab yang ada di gereja ini untuk kita taat sesuai dengan protokol kesehatan yang harus kita persiapkan. Ya, nanti Bapak Ibu seperti di waktu yang sudah berjalan ini, kita di rumah memakai masker. Kalau mau keluar juga harus memakai masker untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai tertular dan kita terkena dalam keluarga maupun orang lain. Kita beraktivitas bekerja, di mana kita bertemu dengan orang lain, supaya kita bisa menjaga dengan batas paling tidak 1 meter lah ya. Menjaga kerumunan di lingkungan kita. Jangan terlalu banyak. Sering gunakan masker untuk menjaga di dalam kita berkomunikasi. Taat itu baik Bapak Ibu. Ya. Justru kita lebih sehat, lebih bersih dan lebih baik di dalam kehidupan kita. Pola hidup kita ini mulai tertata dengan baik. Semakin sehat, kita percaya di gereja nanti akan disiapkan tempat cuci tangan. Tapi dari rumah memakai masker ya. Semua. Kalau tidak ada, tidak punya, kami berusaha menyediakan. Kan kami kasih free atau gratis. Kalau sudah bawa dari rumah itu lebih baik. Dan nanti yang datang terlebih dahulu cuci tangan di sana dan dicek dengan cek suhu, namanya apa Mas? Termogen. Nah, itu akan dicek suhu kita masing-masing. Ya, semoga semua 36. Amin. 5. Ya, 37,5. Ya, nanti supaya tinggal di rumah dan periksa. Semoga tidak ada. Amin. Kita merindukan di dalam pertemuan kita nanti supaya sesuai dengan yang sudah kita jalankan 3 bulan lebih yang lalu, mulai jam 6. Ya, kita agak efisien waktu, nanti 1 jam, biasanya 2 jam ya, 1 jam. Oleh karena itu Bapak Ibu datanglah lebih awal, 15 menit untuk cek
suhu, cuci tangan, dan yang lebih awal masuk datang di gereja ini nanti duduk di depan, dan datang belakangan kemudian menyesuaikan di belakang-belakangnya. Akan diatur oleh petugas dari gereja yang sudah siap, ya. Dan nanti biasanya berempat, nanti satu kursi yang panjang ini diisi 2. Kalau anak yang kecil bolehlah di tengah, ya. Kalau anaknya di bawah 1 tidak mau pergi sama ibunya, ya bolehlah di tengah, ya. Itu alangkah baiknya 2-2. Dan yang ada tandanya silang jangan diduduki. Kita ada batasnya supaya aman. Kita percaya bahwa Roh Kudus dan Tuhan memimpin, bahkan Tuhan sudah melingkupi kita. Tetapi kita harus taat dengan protokol kesehatan. Amin. Semoga nanti tempat ini bisa memenuhi daripada jemaat yang rindu. Karena kita akan ibadah besok tanggal 19 atau minggu besok, ya, tanggal 19 kita akan memulai ibadah di gereja, ya. Nanti kalau memang penuh tidak muat, kita akan adakan 2 kali, ya, pagi dan sore. Amin Bapak Ibu. Dan semuanya supaya diberkati, semuanya rindu diberikan berkat-berkat di dalam ibadah. Kiranya Tuhan tolong kita. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, ya, kalau memang sehat silakan hadir. Tapi kalau baru tidak nyaman, tidak enak, tidak sehat, baik anaknya, ya, tunggu dulu, tinggal di rumah dulu, ya. Nanti semoga dari hari-hari minggu besok masih ada yang merekam menyampaikan firman Tuhan untuk yang tidak bisa hadir di grup itu, ya. Tapi kami akan mendoakan siapa-siapa yang sakit maupun lemah. Jadi jangan khawatir. Hamba Tuhan siap mendoakan, kami siap mendoakan, karena tugas kami untuk mendoakan seluruh jemaat Tuhan supaya tetap diberkati. Dan nanti di awal di rumah, di depan gereja maksud saya, nanti akan didaftar. Ada petugas yang mengabsen kehadiran Bapak Ibu, ya. Sementara waktu seperti dulu awal, ya enggak usah salaman dulu lah. Orang mantap ya salaman berfoto Mas Pak Anto, umpamanya begitu. Ya sekarang menjaga kesehatan. Semua sehat, kami percaya, tapi menjaga, ya, protokol aturan kesehatan di tempat kita supaya semua berjalan dengan baik. Amin. Kita percaya semua akan berjalan, dan nanti di saat persembahannya agak berbeda sedikit, maksudnya tempat saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan kurban persembahannya itu kita supaya tidak banyak berjubel atau kumpul di depan seperti biasanya. Nanti kotak persembahan korban persepuluhan ada di depan pintu sana. Kemudian kotak pembangunan ada di sana, dan juga kotak sosial. Silakan diberikan, pakai amplop boleh, tidak juga nggak apa-apa, ya. Kami ulangi, nanti kotak pembangunan ada di depan pintu masuk, dan kotak korban persembahan persepuluhan juga ada di depan pintu masuk, dan kotak sosial yang biasanya kita ke depan, kita tiadakan untuk ke depan, tetapi diberikan nanti saat masuk, maupun kalau lupa, ya Ibu, Bapak, Saudaraku, saat keluar, Mas, berikanlah di situ, di sana. Cuman yang berjalan dijalankan adalah persembahan ucapan syukur atau persembahan tantangan. Kantong persembahan pertama dan kedua
nanti ada petugas persembahan yang akan mengelilingkan. Jadi Bapak Ibu tidak berjubel-jubel menjaga jarak, itu ada petugas yang membagikannya. Besok akan diterangkan memakai undangan, ada undangan dari sekretaris gereja, dan akan diterangkan beberapa syarat kita. Pertama tadi kami sampaikan pakai masker, cuci tangan, kemudian kita salaman ngapur rancang saja atau begini saja, ya. Kemudian dicek dulu suhunya, nggak langsung masuk lari, dicek suhunya. Kemudian duduk di tempat yang tidak ada silangnya, di dalam maupun yang ada di luar. Kami mohon kedatangannya lebih awal, dan petugas pelayan altar juga datangnya lebih awal, 15 menit sebelumnya. Petugas-petugas protokol kesehatan gugus COVID yang ada di gereja kita nanti datang lebih awal, mempersiapkan semua. Dan beberapa hand sanitizer, ya, ada di depan pintu maupun pintu keluar ada, dan di sisi kanan ada, mau masuk juga ada, mau masuk pintu yang utara gereja ada. Di situ disiapkan. Jadi ini supaya kita patuhi, kita jalankan. Dan di minggu-minggu ini kami akan menyampaikan pemberitahuan surat resmi dari gereja. Puji Tuhan, nanti kalau ada yang memantau di saat kita ibadah, kehadiran mereka kita rindukan. Tapi kami memberikan pemberitahuan ini secara resmi di kecamatan, kapolsek maupun ke Kuramen. Doakan Bapak Ibu ya, kita berjalan dengan baik. Karena itu ini ketaatan, kesetiaan. Seperti kita harus memiliki otoritas yang kuat, yang tinggi, kesetiaan, kemauan, dan untuk melakukan. Kalau tubuh kita sehat, rohani kita mendengar firman Tuhan juga akan menerima dengan baik. Tentu saja akan menjadi berkat, tertanam di dalam hati kita, supaya kita tetap semangat. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita boleh melakukannya ini dengan baik. Dan ajaklah sanak saudara, Bapak Ibu, suami istri itu beribadah kepada Tuhan jam 6 pagi sampai jam 7. Ya, puji Tuhan, nanti kita akan atur bagi yang mau saksi, ya, diperkenankan dengan waktu yang ditentukan, terbatas, ya. Mungkin biasanya 5 menit, ya, ini 3 menit dengan singkat. Semua diberkati, amin. Semua memiliki pengalaman hidup yang sangat diberkati oleh Tuhan. Itu yang sangat luar biasa di masa terjangkitnya corona ini. Apalagi kami hamba Tuhan, apalagi kemarin kita lakukan dalam penghiburan itu sudah berjalan dengan sangat-sangat maksimal. Dan kita yang melakukan baptisan air kemarin kita sangat maksimal. Apalagi besok yang mau nikah, haleluya, jika diberi kesempatan, ya, tunggu dulu yang baru punya pacar, ya, puji Tuhan. Kita boleh terus bersekutu kepada Tuhan, karena ketaatan dan kesetiaan, memberi otoritas keteladanan kepada Tuhan akan diberikan waktu dan saatnya. Karena firman Tuhan pada saat ini taat dan setia kepada Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10 bagian B. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 10 bagian B, ya. Firman Tuhan mengatakan demikian, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota
kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita umat Tuhan yang saat ini setia berbakti kepada Tuhan adalah pilihan Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Kita diberi oleh Tuhan waktu-waktu dan kenal Tuhan, kenal Yesus. Bahkan kita menerima berkat-berkat rahasia firman Tuhan yang begitu dahsyat, begitu sangat luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh membuka firman-firmannya dalam kehidupan kita, berkatnya akan nyata. Tidak hanya kita melihat, membaca, dan mendengar, tetapi buahnya adalah saat kita melakukan. Ini kita kerjakan dengan waktu, dengan ketaatan kita. Kalau nggak taat, kita masuk kerja, masuk sekolah juga ditutup pintunya. Mungkin Anda harus membuat transaksi, membuat janji besok nggak akan mengulangi lagi. Nah, itu di dalam pekerjaan kita, di sekolah, di dalam Tuhan apalagi. Saat dan waktunya saat ini untuk kita setia berbakti. Karena apa? Kita yang sudah diberkati Tuhan. Setiap hari Tuhan beri pertumbuhan, Tuhan beri pekerjaan, dan Tuhan mau cukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita bisa makan dan menikmati kehidupan bersama keluarga. Bisa bercocok tanam, bisa berdagang, bisa mengajar, bisa berinteraksi dengan banyak orang. Apalagi kita yang menjadi anak-anak Tuhan mulai mengerti bahwa kalau kami membagi berkat firman Tuhan kepada orang lain, itu membuktikan aku menyampaikan berita Injil, menyampaikan berita baik. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya tidak saya terima sendiri saja, tetapi saudaraku harus juga menerimanya. Orang tuaku harus menerima sukacita. Saya dikuatkan karena didoakan, sehingga saudaraku juga harus kami sampaikan. Karena Tuhan menolong setiap orang yang lelah, yang lemah, yang sakit, yang tuli, yang buta. Bahkan Lazarus yang tadinya tidak mungkin. Marta dan Maria, dia taat dan setia, percaya, mentaati perkataan Tuhan. Yang mati saja taat kepada Yesus, dipanggilnya. Siapa yang dipanggil bangun, kayak sudah dipanggil Tuhan, meninggal kemudian dipanggil oleh Tuhan, dia bangun dan bangkit. Lazarus ditunjukkan kepada banyak orang, keluarga Marta dan Maria. Dia sungguh-sungguh kita ini tahu bahwa itu membuka rahasia, bahkan kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan sungguh-sungguh tidak mungkin menjadi mungkin. Ketakutan ini suatu halangan, suatu hal yang harus kita patahkan, kita kalahkan. Kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan menolong setiap iman yang tertuju kepada Tuhan. Kita tahu sekarang akan dipimpin, kita akan disertai, dan kita akan berkumpul kembali. Kita menantang, menguji diri kita di hadapan tantangan COVID-19 ini. Kalau kita tidak menguji diri kita sendiri dengan godaan hawa nafsu dunia ini, dengan uang, dengan kepandaian, kita dibelokkan dari arah Tuhan dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, menjadi kita hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini kesempatan iblis sangat besar sekali, akan menjatuhkan waktu-waktu kita. Seharusnya banyak kita dengar, kita berdoa, bersekutu, minta hadirat Tuhan, memakai setiap aktivitas pekerjaan kita. Hari ini, apakah kita sudah melakukannya? Hari ini, apakah kita sudah menerimanya?
Dan selama 6 hari ini apa yang kita lakukan, baik yang kita berbuat kepada Tuhan ataukah untuk jasmani kita, baik banyak yang rohani atau jasmani, Bapak Ibu. Ini hal yang sangat penting. Karena ketaatan kita yang sungguh-sungguh harus kusuk dan setia kepada Tuhan, dikatakan hendaklah engkau setia. Siapa dikatakan? Engkau ini manusia, kita semuanya. Sampai kita dipanggil Tuhan, sampai mati. Semua orang kalau ditanya, ini nggak tahu, nggak mau. Kamu mau mati kapan? Yo nggak mungkin, saya belum nikah, aku belum ini selesai tugas kewajiban saya untuk anak-anak saya, biar anak-anak saya ini biar menikah semuanya. Masih satu, saya ini mendampingi anakku, dia nikah besok. Nah, keinginan orang tua pun memiliki semangat hidup. Aku tetap berharap dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Amin. Karena setiap yang percaya dan berseru kepadanya, niscaya Tuhan mengabulkannya. Sesuatu yang terjadi saat ini adalah pertolongan Tuhan. Dan kita percaya kita sungguh-sungguh disertai dan mendapat karunia. Dikatakan kita mendapatkan karunia Tuhan. Ketaatannya tidak hanya taat secara jasmani di dalam kesehatan ini nanti. Bapak Ibu, taat secara COVID-19 ini, ya, protokol kesehatan 19 ini. Tetapi tidak pernah beribadah, tidak pernah takut akan Tuhan, sama saja nol. Baik secara jasmani saja. Tapi tidak memiliki iman kepada Kristus, tidak memiliki Yesus di dalam hidup kita. Padahal yang paling utama Dialah yang memilih kita, yang menolong dan menyertai memberkati kita. Saat ini Dia bekerja, karena kita percaya bahwa Yesus utus Roh Kudus turun. Roh Kudus turun menyertai di dalam kehidupan kita, menyertai di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa mencerminkan hidup kita ini, berkata-kata seperti firman Tuhan. Karena Tuhan pakai kita. Kita ini adalah melakukan supaya sesuai dengan rencana Allah. Karena kita adalah gambarnya Allah. Kalau kita tidak melakukan dengan taat dan setia dan mengajak anak-anak kita dibimbing, dididik di masa-masa di rumah begitu banyak waktunya, yang dilakukan mereka melihat gadget, melihat HP, dan sangat terpengaruh pikirannya. Ini harus kita pantau supaya bisa mengambil makna-makna yang baik, memfungsikannya dengan baik. Itu adalah sarana, tidak memasukkan firman-firman yang sungguh-sungguh yang dikatakan di dalam setiap perkataan Tuhan itu membuahkan berkat, menjadikan kita ini hidup, dan Tuhan akan sempurnakan. Oleh karena itu kita diuji dalam kehidupan, dipapar penyakit, segala perekonomian sampai serendah-rendahnya. Sana sini masih terjangkit COVID-19 ini. Ini diuji manusia. Dan mungkin sudah sungguh-sungguh tidak lama lagi kedatangan Tuhan. Tuhan ambil sedemikian rupa. Banyak manusia beribu-ribu, berjuta-juta. Ini tanda-tanda akhir zaman. Yang akan mengalahkan iman kalau kita tidak mau sungguh-sungguh percaya dan mengikut Kristus di saat yang sulit ini. Tetap kita berharap, mengandalkan dan terus berpandangan kepada Tuhan, memandang ke atas kepada Allah yang hidup dan memelihara, menolong kita, yang memberikan hidup Dia Alfa dan Omega. Dahulu Dia sudah merencanakan, merancang kita sebelum dilahirkan oleh orang tua, oleh seorang ibu, diberi hidup, diberi roh,
dan jiwa kita ditolong oleh Tuhan. Sehingga teman hidup ada di antara kita untuk menjadi penolong. Dan Tuhan menyertai siapa yang percaya. Tuhan katakan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Haruslah kita katakan iya dan amin. Amin. Itu firman yang beri hidup sekarang sampai kekekalan. Kita akan diberikan mahkota di dalam ayat bagian BB. Ini dikatakan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota. Tidak hanya mahkota dari perak, dari emas, mahkota kehidupan. Kehidupan Allah di mana? Di dunia kan? Hidup Allah. Karena Yesus sudah bangkit, makanya kita menerima mahkota itu, kemuliaan. Ya. Dan karena itu kita boleh memuliakan Dia. Kita belajar meninggikan, memuliakan Dia. Kita belajar menjembah, mengagungkan Tuhan. Supaya kan kita nanti di sana, di tempat yang Tuhan siapkan, kita tidak grogi lagi. Sudah masuk menjadi anggota keluarga Allah, berpakaian putih bersama-sama dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Kita sudah nyaman, enak, tenang. Yang dicari orang adalah ketenangan dan kedamaian, ketenteraman. Tapi syaratnya kita harus taat, mau rendah hati di hadapan Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Kita harus berperang secara kedagingan ini. Kamu jangan sama dengan dunia. Hidup kita ini bersama-sama dengan Roh Tuhan. Kita menjadi keluarga Allah. Harus berbeda. Baik di tengah-tengah, kita dikatakan di tengah-tengah serigala, orang-orang yang tidak percaya, yang selalu mencari kelemahan, mencari sisi-sisi kita yang boleh dijatuhkan, dihina. Kamu tinggalkan imanmu. Tantangan, ujian, inilah yang harus kita terima, kita hadapi sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah milik Kristus. Oleh karena itu, mari dengan segenap hati dan jiwa kita, tidak hanya pikiran mudah dipengaruhi dan mudah berpindah. Ya, sekarang A, besok B, ya toh? Besok tempe, sore deli atau kuali. Itu hati-hati melakukan dari perkara yang kecil sampai perkara besar Tuhan berikan. Kita kalau percaya kepada Tuhan, Tuhan menyertai dan memampukan kita. Diperhadapkan sekarang ini dengan tantangan hidup dan mati. Tapi bagi orang percaya, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tidak usah takut. Di saat kita sendiri, saat kita ini berkat kita sedikit, di saat itulah kita mengandalkan Tuhan. Bagaimana kehidupan Ayub yang dicoba, diuji hidupnya, hartanya habis, ditinggal suami, ditinggal istrinya dan anak-anaknya, dan diberi sakit. Tidak sembarangan sakitnya juga. Ya, yang sangat mengerikan. Siapa yang mau? Tapi Tuhan izinkan hal itu untuk menguji. Iblis ujilah Ayub. Tapi jangan sampai kamu mengambil nyawanya. Nyawa kita milik Tuhan, jangan khawatir. Walaupun kita kurang, walaupun kita ini tidak memiliki apa-apa, kami mengandalkan Tuhan. Oleh karena kami hidup bersama-sama dengan Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ini adalah berkat-Mu. Walaupun dengan telo, dengan keripik kita makan tempe, di situ kita nikmat. Dan cari hidup kita apa? Nikmat, Bapak Ibu. Tenang, nyaman. Orang lain nggak tahu, tapi kita tenang, berjalan, kita duduk tenang, melihat nggak terus. Wah, ini orang kok nggak tenang sih. Jalannya mau lihat saja. Oh, ini tadi kemana? Orang kok nggak tenang sih.
jaga hati, jaga jiwa, tenangkan hatimu. Ya, karena Tuhan akan menetapkan dan mengaruniakan kehidupan di dalam kekekalan. Oleh karena itu dibentuk karakter kita, sifat-sifat kita, kekurangan kita. Dan saat ini, apa yang belum kita berbuat baik, oleh karena itu, apakah kamu sudah berbuat baik hari ini? Tuhan pasti mengingatkan, apa ya? Aku mau tidur tadi saya berbuat baik, apa ya? Aku tadi berbuat jahat ya? Aku tadi melakukan yang tidak berkenan, senonoh ini menajiskan, berbuat dosa. Pasti ingat mau tidur. Tapi kalau yang tidak pernah berdoa ya sembarangan, pasti bangunnya juga bingung. Tapi kalau tidurnya berserah kepada Tuhan, bagaimanapun, walaupun di tempatnya tidak di tempat tidur, tetap nyaman. Dilihat orang itu kok mendengkur ya, enak sekali. Hatinya dipakai Tuhan, jiwanya tenang. Ya, hatiku rindu untuk memuji menyembah. Jiwaku rindu untuk memuliakan Engkau. Dan kita selalu bawa di dalam kehidupan kita, bawa saat-saat teduh di hadapan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh saudaraku. Dan kalau kita melihat di dalam pertolongan Tuhan kepada Rasul Paulus yang menuliskan di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-31, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini 31 mengatakan. Ya, ini suatu keyakinan iman kita harus sungguh-sungguh. Tuhan di pihak kita. Siapa yang akan melawan, yang menolong, yang melindungi? Ya Tuhan, karena kita milik Tuhan. Karena hidupku sudah bersama-sama dengan Kristus, sudah ada di dalam hati kita. Karena kita ini adalah rumah bait Allah, gambarnya Allah. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Jadilah firman. Karena kita menghormati, ya, apa yang Tuhan katakan itu harus kita aminkan. Waktu-waktu ini mari kita berdoa bergumul supaya besok tanggal 19 kita bisa melakukannya dengan penuh kekusukan, kesungguhan, kesetiaan yang sungguh-sungguh. Aku rindu Tuhan di tempat, di rumah-Mu, di tempat ibadah kami boleh memuliakan Engkau. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, karena Engkau sudah total, penuh dan sempurna mengangkat hati kami dari lumpur dosa, dari maut, sehingga Engkau yang menebus dosa kami. Kami bersyukur hari ini aku mau berserah. Sampai hari Sabtu kami persiapkan untuk memuliakan Engkau. Harus punya komitmen, harus memiliki semangat dan kemauan, sehingga kita diberi oleh Tuhan memiliki otoritas yang tinggi kepada Tuhan, diberi kemenangan, diberi keselamatan. Karena kita sudah ditanggung dan Yesus sendiri yang menanggung kita. Jadi bersukacitalah senantiasa. Ini yang Tuhan inginkan. Tidak mudah orang yang sakit apa dipanggil Tuhan kok suruh bersukacita, seperti kami sampaikan kemarin ya. Saat-saat dalam penghiburan kamu harus bersukacita. Karena kita ini harus berpandangan kepada Kristus, kita milik Kristus. Jangan kalut dengan kelemahan yang terjadi seseorang yang tidak taat kepada Tuhan, siapapun. Karena dia sudah milik Tuhan, nyawanya bukan milik kita. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memanggil, Bapa yang memanggilnya. Kita tidak berkuasa, hanya hidup bersama-sama, hidup bersama-sama dalam keluarga, tapi hidup kita masing-masing. Tergantung ketaatan kita kepada Tuhan akan menerima selamat. Imanmu di mana? Sekarang terjatuh, sekarang ya tidak taat kepada Tuhan, ya kembali. Jadilah pelaku firman
dan taat yang setia. Di dalam ayat 32 mengatakan, Ia atau Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Contohnya di kanan kiri Yesus, dia dibela. Yang tetap tidak menghormati, dia merasa egonya tinggi, ya tidak dibawa rohnya bersama-sama dengan Tuhan. Yesus gak berdosa, dihukumnya. Yang tidak tahu, ya tidak tahu, tetap melawan, memberontak. Tapi yang tahu adalah penebusan. Karena itu kita peringati di dalam perjamuan suci supaya jangan lupa. Karena kalau kita sudah tidak pernah melakukan, menjadi lupa, dan nantinya tidak ada harga diri. Saenake diri. Hidup tidak pernah takut dengan Tuhan. Ya. Melakukannya saenake diri. Pada semua ini adalah anugerah Tuhan. Kenapa kita tidak menghargainya dengan hati dan jiwa yang Tuhan tangkap kita ini menjadi pelaku firman, dan firman-Nya selalu memberkati, firman-Nya menguatkan, firman Tuhan memulihkan, Dia menyembuhkan kembali seperti Petrus dan Yohanes. Petrus juga, di mana imanmu? Petrus gagah perkasa sampai 3 kali ayam berkokok, baru malu di hadapan Tuhan. Kedatangan Kristus tidak ada yang tahu. Hari kiamat tidak ada yang tahu. Bahkan peramal-peramal tanggal 7 bulan 7 2007 ya diramalkan. Karena sekarang ini antikris bekerja sangat luar biasa. Masuk lewat gadget kita, HP kita, mempengaruhi. Sungguh-sungguh nantinya dia akan memasukkan chip di dalam tangan kita. Tanda itu akan dinyatakan menjadi anggota Antikristus. Kalau enggak sungguh-sungguh kita ini menyerah kepada Tuhan. Jadilah Tuhan membentuk perilaku kita ini seperti Kristus, bukan seperti Mamon, setan yang berkeliaran sekarang ini mempengaruhi sifat manusia supaya jatuh di dalam dosa. Tapi oleh karena anugerah Tuhan loh, kita ini diubah, dipulihkan. Amin. Diberkati, kita diingatkan, wah carilah yang baik-baik di dalam HP itu. Kemudian apakah tidak boleh buka ini dan itu? Kita ada di tengah-tengah orang-orang yang sering mabuk, sering ajucing, sering di klub-klub itu. Apa tidak boleh? Orang-orang jahat nggak boleh. Boleh, tapi kita tidak boleh melakukan, ikut nggak boleh. Ada di tengah-tengah mereka, tetapi kita tidak boleh melakukannya. Jadi masih kita menjaga hati diri kita ini supaya kita tidak jatuh. Puji Tuhan. Kami melanjutkan aja di dalam ayat ini tadi sampai ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang mahal menjadi pembela bagi kita, ya, yang malah menjadi pembela
bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangannya, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kitalah yang menjadi pelaku, dan firman-Nya ini harus menjadi berkat dan kuasa-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bila firman Tuhan mengingatkan, menguatkan bagi kita, mari kita jangan terjadi kembali dalam keterpurukan, tetapi kembali di dalam kemuliaan, kembali dalam sukacita, cari damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena kita sudah ditanggungnya. Karena itu kita boleh menjadi pengikut Kristus setia sampai mati, menerima mahkota kemuliaan-Nya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bila kita boleh diberkati pada saat pagi hari Sabat ini. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan satu pujian syukur kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan mukjizatnya disediakan bagi kita. Kita bersyukur, kita pasti akan mengalami pengangkatan, dan kita dipulihkannya. Mari kita akan pujikan dan masuk di dalam hadirat-Nya. Tuhan melihat setiap hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku kuasa Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya.
Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Oh, glory, haleluya. Terima kasih anugerah-Mu yang Kau curahkan melimpahkan kepada umat-Mu. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya, puji nama-Mu Bapa. Kita lama-lama Yesus, kita lama-lama Yesus. Haleluya. Engkau ya Tuhan yang layak ditinggikan. Kami nyatakan dalam hadirat-Mu Bapa di surga. Ku bersyukur Bapa, Engkau telah berfirman. Terima kasih Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih setia, Bapa yang selalu memberikan pertolongannya, menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah menyertai kami, memberikan pengampunan, pertolongan kepada kami ya Tuhan. Bapa di surga, ajar kami untuk memiliki kerendahan hati yang total, yang penuh di hadapan-Mu Tuhan. Di kekusukan kesetiaan kami yang sungguh-sungguh kepada-Mu, kami boleh belajar menundukkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Ya sungguh-sungguh Tuhan, Engkau menyertai kami. Kami boleh terus berotoritas kepada-Mu Tuhan. Suatu yang boleh terjadi, kami menyadari banyak kekurangannya. Selama kami di dalam beribadah, selama kami bersekutu kepada-Mu dan kami berkarya, kami bekerja dan belajar Tuhan. Tapi Engkau melihat setiap hati kami, setiap ketulusan, kesetiaan. Engkau bawa kami sampai kedatangan-Mu, sampai Engkau membawa kami di dalam rumah kudus-Mu. Kau persiapkan kami Bapa di dalam surga, waktu-waktu yang ada ini, supaya kami boleh mempermuliakan Engkau. Di saat-saat kami mempersiapkan di rumah kudus-Mu untuk beribadah, seluruh keluarga kami Tuhan Kau berkati, beri kekuatan kesehatan ya Tuhan, supaya kami boleh beribadah kembali. Kau persiapkan gereja-Mu ini Tuhan, sarana prasarananya dengan baik. Kau sucikan, kuduskan Tuhan seluruh ruangan ibadah ini, tempat ini, di halaman, di jalan maupun lingkungan ini Tuhan, dari tempat tinggal umat-Mu sampai tempat ini Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan, dan Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, biar kami memperoleh berkat, kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini Engkau memberikan hati kami selalu berbuat yang semakin baik, yang boleh kami lakukan, karena kami boleh semakin serupa dengan Engkau ya Allahku. Ajar kami untuk meneladani firman-Mu, biar Engkau ada di dalam sisi-sisi kehidupan kami, setiap waktu-waktu kami, umat-Mu yang saat ini tidak bisa bersama-sama dalam keluarga mereka. Tuhan Kau menolong, Engkau menyertai, memberkatinya. Dan apa yang dia persembahkan, pujian, dia persembahkan waktunya dan tubuhnya Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi Engkau. Engkau membalas dengan sukacita. Engkau memberkati dengan kecukupan. Engkau memelihara hidupnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang melayani firman Tuhan, melayani pujian, melayani musik ini Tuhan berkati. Oleh karena
karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, selalu kita berharap dan percaya sampai Tuhan datang. Kita lakukan dengan baik dan setia. Saat ini terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Setiap tangan yang terangkat, hati yang dibukakannya, dan melakukannya, mendengar dan melakukannya firman Tuhan ini. Tuhan, Kau memberikan pencerahan, wajah-Mu menerangi di dalam setiap kehidupan umat-Mu Bapa di surga. Cinta kasih Engkau yang tidak pernah berkesudahan, dahulu, sekarang, sampai maranatha. Dan persekutuan Roh Kudus-Nya selalu hadir menyertai kami saat ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, yang akan datang ke dalam dunia ini, yang menjemput kami semuanya masuk di dalam kerajaan surga yang mulia dan mendapatkan mahkota kemuliaan Allah. Di dalam berkat nama Allah Bapa, anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada hari Sabat ini. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita sampai bertemu kembali pada hari Sabat di dalam gereja. Tuhan memberkati, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini kami yakin percaya Bapak Ibu semua di rumah semua sudah menerima berkat melalui hambanya. Mari kita naikkan pujian, sungguhlah hidup kita bersuka-suka Tuhan.